Evan, bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah siap. Baik, terima kasih. Dr. Evan, bisa mendengar suara saya? Siap. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, relawan Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia Raya. Mari kita mulai acara kita di sore hari ini. Dan acara kita sore hari ini ada dua tempat, satu di link Zoom, kemudian yang kedua adalah di live streaming di YouTube, di Facebook, baik itu Mukofit, TV-mu, radiomu, maupun juga di MDMC. Dan saya senang sekali karena di sore hari ini ditemani oleh Mbak Asta yang akan mengawal acara kita dari awal bersama dengan saya. Mbak Asta bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik, mantap. Oke, siap ya? Oke, Mbak Asta, dipersilakan kita akan mulai acara kita di sore hari ini. Teman-teman sekalian, mari kita bersama mulai acara kita di kali ini. Silakan Mbak Asta. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu partisipan Zoom, selamat bergabung dalam acara sharing session, cerita pengalaman dalam menggunakan APD selama pandemi COVID-19. Dan juga efektivitas APD bagi relawan Muhammadiyah Aisyah sebagai upaya mencegah COVID-19. Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara dengan baik berkat kerjasama dengan Majelis Pembina Kesehatan Umum, Muhammadiyah Disaster Management, Lazismu, dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Acara ini juga disiarkan oleh TV-mu, radiomu, MU Covid, dan juga MDMC. Bersama saya Asa Salsabila dan juga Dan Budi Santoso. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu sekalian kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Lagu yang kedua yaitu Sang Surya.
Tapi jenengku nenek nek absen nih. Aku Muhammadiyah, gerakanku di timur fajar cerah kegelapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan beradu. Lihatlah mata Hari telah timur sana, seruan ilahi. Aja. Baik, lagu selanjutnya yaitu Mars Relawan Muhammadiyah. Loncat di ada desa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah bersama-sama kita saksikan dan juga kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, Sang Surya, dan juga Mars Relawan Muhammadiyah. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Muhammadiyah di Sester Management Center, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada beliau, Bapak Budi Setiawan, Sarjana Psikologi, Magister Kesehatan Masyarakat, disilakan. Disuruh ini. Santai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apapun alhamdulillah. Satu hal, inefektivitas sudah ditunjukkan pada sore hari ini karena ketidaksiapan atau tidak dicoba dulu peralatan sound systemnya dan tidak mengenalnya saudara pembawa acara kepada yang akan diminta bicara. Gak apa-apa Mbak Asa, selamat Mbak Asa. Gak apa-apa ini kita bicara internal,
agar kita bisa lebih mengerti bagaimana sebuah efektivitas, karena sore hari kita bicara tentang efektivitas penggunaan APD. Dan bisa terjadi inefektivitas itu karena kemudian kita tidak mengenal apa yang harus kita lakukan atau kita tidak mengerti cara menggunakan APD. Saudara-saudara sekalian, beserta pertemuan pada sore hari ini adalah satu pertemuan yang sangat bermanfaat ya bagi kita bersama para relawan, baik dari MDMC, LHPP maupun semua teman-teman yang bergerak, berkegiatan, beraktivitas dalam dunia kemanusiaan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sejak kita memasuki era pandemi di bulan Maret 2020 yang lalu, maka kita melihat pemakaian APD. Pertama, pemakaian APD di lingkungan rumah sakit yang dilakukan oleh para dokter dan para perawat. Dan kemudian ketika pakaian APD itu digunakan di hadapan publik, maka publik melihat penggunaan APD itu ketika pemulasaran jenazah oleh para relawan, menggunakan APD dalam pemakaman jenazah orang yang menderita atau terpapar COVID. Oleh karena itulah kita perlu mengenal tentang APD itu sendiri. Kalau dilihat dari singkatannya, APD adalah alat pelindung diri. Jadi orang yang memakai APD itu melindungi diri sendiri dari sesuatu yang dari luar. Efektifkah penggunaannya? Penggunaan APD akan menjadi efektif ketika digunakan secara benar. Tetapi kita juga sering mendengar, paling tidak, adanya tenaga medis yang meninggal dunia karena terpapar COVID. Apakah ada kesalahan dalam penggunaan APD? Ini juga masih memerlukan penelitian. Oleh karena itulah saya sore hari ini sedikit akan menyampaikan kata pengantar dalam pembicaraan ini sebelum Dr. Evan tentang APD itu sendiri. Saya akan bicara tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan APD. Tentu seseorang menggunakan APD kalau tidak digunakan secara benar menjadi tidak efisien. Sore hari ini saya APD bukan dalam pengertian medis. Saya pakai baju itu kan APD, alat pelindung harkat diri. Demikian juga kalau kemudian saya pakai etika. Saya pakai kacamata karena saya membutuhkan penglihatan yang lebih jelas. Maka orang menggunakan APD itu melindungi diri dari sesuatu ancaman dari luar. Ini harus kemudian dipahami lebih dahulu. Kalau orang menggunakan APD karena dia ketakutan, misalkan dia pergi berbelanja ke mall atau kemudian ke pasar, dia menggunakan APD, tentu akan menjadi perhatian orang. Orang menggunakan APD ke tempat peribadatan, ke masjid misalkan, saking dia takutnya, itu akan menjadi perhatian juga. Nah, terjadi seorang bintang top dunia yang sudah meninggal dunia, Michael Jackson, itu saking takutnya dengan keadaan lingkungan, dia kemudian kemana-mana membawa botol oksigen. Itu saja itu dibawakan oleh para asistennya. Jika ruangan yang dia akan ada di situ tuh, kemudian oksigennya murni sehingga dia bernapas dengan leluasa. Penggunaan APD tentu menjadi tidak lebih enak daripada menggunakan pakaian biasa. Ya. Seperti sore hari ini, Mbak Asa, saya semuanya menggunakan pakaian biasa karena kita berada pada ruangan yang tidak ada ancaman. Saya tidak memakai masker karena saya di ruangan sendirian. Ini tentu menjadi lebih leluasa. Tetapi saya perlu membutuhkan APD ketika saya setidaknya minimum APD masker karena saya berada di ruangan yang ada orang lain. Yang kemudian untuk menghindari paparan COVID melalui droplet setidaknya atau napas orang lain yang kemudian dalam dropletnya bisa mengancam saya menggunakan APD. Inilah pengertian ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, maka penggunaan APD menjadi tidak efektif. Seperti saya katakan tadi, orang ke masjid menggunakan APD, apalagi kemudian yang kedua, nanti Dr. Evan akan menjelaskan lebih jauh. Tentu penggunaan APD ada berbagai tingkatan, tergantung ruangan di mana kita akan berhadapan. Saya cukup memakai masker ketika saya bertemu dengan orang lain. Saya harus menggunakan sarung tangan ketika kemudian saya merasa ragu dengan apa yang saya pegang. Itu APD level 1. Dan APD level 2, saya akan menambah dengan gaun gitu, karena saya khawatir itu mengenai badan baju saya.
saya akan menggunakan APD level 3 karena saya berhadapan dengan seseorang yang mungkin akan memberi paparan yang lebih luas lagi. Inilah yang kita lihat para tenaga medis, para dokter, para perawat ketika masuk ruang isolasi, di situ ada pasien-pasien positif COVID. Nah, oleh karena itulah menjadi sangat penting kita memahami apa itu APD, apa itu level-level APD, dan yang ketiga adalah di mana kita menggunakan APD. Tanpa memahami itu, maka efektivitas penggunaan APD dan efisiensi penggunaan APD menjadi kehilangan makna. Karena kalau kemudian kita menggunakan APD tidak pada tempatnya akan menimbulkan persoalan. Karena apa? Menggunakan APD itu sesuatu yang tidak enak. Kita lebih enak seperti ini tanpa masker, tanpa menggunakan APD. Tetapi ketika kita harus berhadapan dengan orang lain, kita harus berhadapan dengan orang yang betul-betul terpapar positif COVID, maka APD level berapa yang kita gunakan? Ini menjadi sangat penting dan saya yakin nanti Dr. Evan akan bisa memberikan gambaran dan juga pengalaman saudara-saudara Ibu Bapak sekalian ketika di lapangan. Apakah harus menggunakan APD lengkap atau cukup APD level 1 atau APD level 2? Inilah saya katakan efektif dan efisiensi dalam penggunaan APD. Jangan sampai kemudian APD, wah gagah APD apalagi di foto itu kan gagah betul. Saya memang pernah menggunakan APD level 1, APD level 2, sampai APD level 3 ketika saya harus merawat jenazah pasien yang positif COVID. Itu semua saya lakukan mengikuti prosedur. Siapa yang berhak kemudian nantinya membuat aturan prosedur itu, setidaknya dua lembaga yang saya hormati. Pertama Kemenkes, Kementerian Kesehatan, yang memang kemudian membuat pedoman penggunaan APD atau pedoman dalam kait dengan COVID yang setiap waktu direvisi kalau tidak salah sekarang sudah revisi 5 untuk kemudian mengikuti perkembangannya. Kenapa mengikuti perkembangan COVID-19 adalah virus jenis baru yang kemudian masih terus dipelajari sejauh manakah bahayanya dan sebagainya. Dengan mengetahui itu maka kita mengerti ada perubahan pedoman. Demikian juga dulu ketika kita mengenal pertama kali virus HIV, luar biasa orang takutnya. Tapi udah orang belum mengenal bagaimana penularannya sehingga kemudian sekarang kita nggak ngerti lagi siapa yang terkena HIV dan kita nggak ragu-ragu bersalaman dengan orang yang kena HIV karena saya yakin HIV tidak akan menular melalui salaman. Saya juga belajar bagaimana merawat jenazah orang HIV. Saya belajar bersama Profesor Dr. Zubairi ketika saya diundang ke Jakarta. Saya mengikuti pelatihan itu. Maka ketika ada jenazah COVID, saya pun tidak ragu-ragu lagi untuk kemudian memulasarakan, mulai dari mematikan sampai memakamkan. Oleh karena itulah saya berharap dalam pertemuan ini kita menjadi semakin mengerti bagaimana penggunaan APD yang efektif dan efisien. Sehingga kita kalau tidak perlu menggunakan APD ya tidak perlu. Tapi ketika perlu, kita harus perlu. Sebab kadang-kadang kita masih melihat orang yang akan ketemu dengan orang yang positif COVID pada level 3, tapi para tenaga medis kadang hanya menggunakan level 2. Coba sekarang kita ikuti aturan dari WHO. Dari WHO sendiri sudah lebih meringankan karena dan lebih mengenal. Sehingga kalau tanpa APD kita akan bekerja lebih efektif. Itulah pengantar dari saya dan nanti pengalaman Ibu Bapak saudara sekalian, para relawan, para pejuang kemanusiaan di berbagai tingkatan, baik medis maupun para relawan yang memulasakan jenazah. Karena apakah jenazah masih bisa menularkan seperti menularkan orang yang masih hidup, tentu kemudian kita akan lebih mengerti apa yang kita lakukan. Terima kasih atas kesempatan sore hari ini. Terima kasih Mbak Asa, nggak apa-apa. Pokoknya kita efektif dalam kegiatan, efisiensi, dan salam kemanusiaan, salam tangguh. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Budi Setiawan, Sarjana Teknik. Wah, kali ini betul ya Bapak ya. Mohon maaf, tadi saya ngehnya itu Bapak Budi Santoso yang ada di Jogja. Nah, Bapak Budi Setiawan ini sebagai Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan membahas pentingnya APD bagi relawan Muhammadiyah yang akan disampaikan beliau Dr. Evan, Sarjana Spesialis Penyakit Dalam PKU Muhammadiyah Jogja. Kepada beliau kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya, Mbak Zah?
Sudah Oke. terdengar sangat jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti ini sebenarnya lebih banyak untuk diskusi ya. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan banyak Pak Budi Setiawan tentang sudah jelas, sangat-sangat jelas. Kenapa kita pakai APD, kenapa harus menggunakan APD, seefisien apa, seefektif apa kita menggunakan APD, itu yang perlu menjadi pedoman. Sehingga sebenarnya ini akan lebih banyak bagaimana kita pengalaman teman-teman semua. Karena beberapa ya ada yang nyaman, ada yang menakar bahwa pemakaian APD itu sesuai dengan kenyamanan, itu yang perlu kita betulkan. Jadi kalau kita bicara APD, teman-teman mungkin sudah sering memakai. Cuman saya akan mengingatkan kembali adalah prinsipnya. Prinsip pemakaian APD. Kalau kita bicara tentang prinsip pemakaian APD, kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana virus itu menular. Itu poin pentingnya di situ. Jadi tidak hanya semata-mata kita menggunakan APD oleh karena terbiasa dan oleh karena disuruh atau oleh karena teman-teman memakai. Nah, itu yang perlu di garis bawahi. Sehingga apa? Ketika kita tahu, oh ternyata virus ini menular seperti ini, sehingga saya harus memakai APD seperti apa, kemudian saya harus menyikapi penggunaan APD itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang virus COVID-19 ini, semua sudah paham bahwa penularan itu menggunakan droplet. Akhir-akhir ini sudah mulai muncul kembali adalah kemungkinan terjadinya airborne. Airborne itu istilahnya dia lebih bertahan lama di udara bebas dibandingkan hanya droplet. Droplet itu adalah percikan ketika orang itu bicara, orang itu bersin, batuk, atau apapun yang mengeluarkan droplet sehingga virus itu bisa menempel atau istilahnya terkena orang lain sehingga itu bisa menularkan. Nah, penularannya pun tidak hanya serta-merta ketika kita kena kulit langsung masuk, terus kemudian tertular, tidak, tetapi harus masuk bagian tubuh yang tidak mempunyai kulit, seperti bibir, mulut, hidung, mata, telinga bagian dalam, itu istilahnya kan yang tidak mempunyai kulit. Kalau telinga akan lebih istilahnya lebih bisa menahan karena di situ ada rambut dan di situ ada gendang telinga yang menjaga biar virus tidak masuk. Tetapi kalau mata, hidung, dan mulut itu lebih mudah masuk ke dalam sistem tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga pemakaian APD perlindungannya itu nomor satu adalah masker dan kacamata. Prinsipnya itu, ya. Kenapa? Karena kita lindungi dulu jalan masuknya. Ya, jadi ketika menggunakan APD level 1 pasti akan muncul namanya masker. Ya, kemudian yang kedua adalah siapa yang bisa menularkan dari tubuh kita, dan tidak mungkin kalau kaki kan pasti kan yang kedua adalah tangan, sehingga prinsip kedua adalah pemakaian sarung tangan. Nah, itulah kita harus tahu dulu dasar penularannya sehingga kita tidak takut, tidak bingung, tidak latah menggunakan APD. Pokoknya yang namanya APD itu berukut, ketutup semua sehingga aman, tidak. Nah, ini yang menjadi problem pada teman-teman semua dimanapun. Penggunaan APD itu adalah bagaimana melepas, itu yang paling bahaya. Karena kalau memakai kan insya Allah semua dalam kondisi yang steril ya, dalam artian di ruangan yang bagus, steril, dengan barang-barang semuanya masih steril, sehingga ketika dipakai non sewu akan lebih minimal resikonya. Tetapi ketika kita melepas, di mana itu sudah terjadi paparan, itu akan menjadi lebih beresiko. Nah, prinsipnya itu tadi, kita tahu dulu bagaimana virus itu menular, bagaimana virus itu berhijrah dari satu orang ke orang lain, terus bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam sistem tubuh, itu dipahami dulu. Ketika teman-teman sudah paham, insya Allah memakai APD itu akan lebih gampang. Nah, tadi sampaikan Pak Budi, efektif, efisien, itu yang paling menjadi istilahnya tagline-nya hari ini. Jadi efektif, kita harus efektif. Tidak semua
situasi harus pakai APD level 3, efisien harus seperti itu. Jadi kita harus tahu di mana kita. Tadi mungkin di awal sudah teman-teman semua sudah melihat video di bagaimana cara memakai level APD level 1, level 2, level 3, bahkan pelepasannya dan kapan itu dipakai, sehingga itu mungkin teman-teman bisa melihat. Jadi kalau saya bicara singkat saja, saya bicara tentang level 1 di mana jelas masker, ada penutup kepala, handscoon, baju kerja, di mana ini digunakan untuk di ruang di tempat-tempat umum atau tenaga kesehatan, atau istilahnya di frontline, di pendaftaran, atau istilahnya tempat di poli umum yang istilahnya resikonya lebih kecil atau resikonya tidak besar. Ya, kalau kita keluar itu pasti kita pakai APD. APD paling minimal yaitu adalah masker. Itu di mana kita betul-betul tidak tahu di mana ada kemungkinan terjadinya penularan virus COVID-19. Sedangkan sudah masuk rumah sakit, resiko itu akan menjadi besar, di mana kita tidak tahu apakah yang sakit itu COVID atau bukan, sehingga masuk adalah level 1, di mana frontline itu harus menggunakan level 1. Kemudian masuk lagi ke dalam, di mana di UGD atau istilahnya di tempat yang lebih beresiko, itu kita akan masuk level 2, di mana ada masker N95, kemudian Google, penutup kepala, handscoon, gaun, seperti itu. Ya. Nah, kemudian masuk lagi di level 3, di mana di situ adalah kita sudah bersinggungan dengan pasien-pasien dengan confirm atau istilahnya yang sudah suspek, sehingga kita akan dibekali dengan penggunaan yang lebih tebal lagi, atau istilahnya hazmat dengan sepatu boot, kemudian handscoon-nya double, kemudian dengan kacamata, bahkan dengan face shield, seperti itu. Nah, itu beberapa singkat saja. Sebenarnya teman-teman sudah paham. Saya tidak perlu menjelaskan detail satu persatu. Yang penting adalah bagaimana kita bersikap, karena selama ini WHO pun masih tarik ulur. Dulu kita pada pasien-pasien dengan perawatan COVID-19 itu wajibnya adalah keluarnya adalah APD level 3. Tetapi akhir-akhir ini WHO pun sudah menurunkan standarnya menjadi level 2, tetapi ditambah dengan N95. Sehingga kesimpang siuran itu menjadi, jangan dimaknai sesuatu yang membingungkan, tetapi yang penting prinsipnya kita tahu bahwa kapan kita harus menggunakan level 2 dan kapan harus menggunakan level 3. Jadi kalau teman-teman di perawatan nih, ini biar saya sharing pengalaman saja biar teman-teman lebih bisa memaknai. Jadi sharing pengalaman kalau saya visit di ruang perawatan COVID, ya, saya pasti akan, ya kadang teman-teman perawat akan bertanya, "Dok, kenapa kok nggak pakai hazmat, hanya pakai gaun dengan seperti itu?" Saya bilang, saya visit tidak lama, dengan mengurangi kontak erat itu tidak begitu lama, sehingga saya akan menggunakan level yang lebih rendah untuk lebih efisien menurut saya, gitu, seperti itu. Tapi kalau teman-teman perawat, saya anjurkan tetap harus memakai hazmat. Kenapa? Karena dia akan lama di dalam 1-2 jam. Kalau saya pasien di ICU, misalnya pasien di Mina ICU gitu, yang dengan hanya 10 orang gitu, dengan pasien sudah tidak sadar, kemudian sudah dengan penggunaan alat-alat, sehingga kita tidak banyak berinteraksi, sehingga saya akan cepat saja visitnya. Sehingga saya tidak sampai dengan melakukan kontak erat yang lama. Sehingga akan saya turunkan grading APD-nya. Ini pengalaman saya, karena beberapa teman-teman seperti itu. Sehingga tolong jangan dimaknai bahwa berbeda itu salah, dalam artian yang penting adalah bagaimana kita paham prinsipnya, bagaimana kita paham penularannya, sehingga saya malah yang paling penting yang harus saya tekankan di sini itu adalah pelepasan APD, itu yang paling saya wanti-wanti. Mau pakainya seperti apa, tapi melepasnya tolong sekali lagi saya harap teman-teman relawan, teman-teman di sini semua betul-betul aware ketika melepas, ya, karena tadi sudah disampaikan Pak Budi, walaupun tenaga kesehatan sudah memakai APD, tetap saja masih ada yang terkena, entah kenapa, terlepas kehidupan pribadinya, istilahnya dia pulang ke kantor, istilahnya ke pasar, atau istilahnya dia ke keseharian di rumahnya, mungkin itu yang masih bisa menular.
Tetapi salah satu poinnya adalah pada saat melepas APD. Ya, di mana kalau kita lihat tadi gambarnya atau videonya, setiap langkah, setiap step itu harus cuci tangan sampai begitu striknya. Jadi mau ngelepas melepas gaun, melepas handskun, bahkan melepas penutup kepala, melepas itu harus harus melakukan cuci tangan. Sehingga kita lihat cuci tangan itu hampir berapa kali? Hampir lebih dari 10 kali ketika kita melepas APD. Mungkin singkatnya seperti itu. Nanti mungkin kalau ada diskusi kita bisa diskusi lebih jauh, dalam artian sekali lagi tolong tidak usah dimaknai dengan ketika kita tahu bahwa penularannya seperti hal yang sudah saya sampaikan, sehingga kita tidak terlalu takut, tidak terlalu terus istilahnya kalau gampangannya melarikan diri seperti itu. Ada pasien suspek, saya nggak mau, saya takut penularan. Tetapi kita harus tahu bagaimana itu menular. Selagi kita melindungi diri sendiri, tidak hanya menggunakan alat, tetapi menggunakan perilaku, itu insya Allah kita akan menjadi lebih safe atau menjadi tidak mudah tertular. Mungkin singkat cerita seperti itu Mbak Asa, jadi mungkin kalau ada yang bisa kita diskusikan atau mungkin nanti ada sharing-sharing pengalaman, bisa kita banyak diskusi di situ. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Evan Bintang Kumara, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Terima kasih dokter, saya dan juga sukses selalu nggih. Nggih, ya, baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sharing pengalaman tentang APD dari relawan seluruh pelosok negeri. Mungkin kita akan panggil beberapa relawan yang akan memberikan sharing session-nya. Saya akan memanggil Ibu Deni dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Aisyah, Jawa Tengah. Mungkin Ibu Deni? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Deni. Baiklah, terima kasih. Share screen-nya tolong disiapkan ya Mbak Asa. Ini dari Mas Budi tadi. Kepada yang terhormat Bapak Budi Setiawan selaku Ketua MDMC PP Muhammadiyah, kepada Mbak Asa, Mas Budi Setiawan, Mas Budi Santoso dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan tadi mana ya Mas Budi? Sudah disiapkan Mbak Asa? Share screen-nya. Baik, sedang disiapkan Ibu oleh operator. Sebentar. Ya, terima kasih. Sudah ini? Mana Mbak? Waktunya 4 menit ini ya, saya nanti. Sudah siap Ibu, monggo. Diperbesar mungkin ini, saya tidak bisa baca ya. Saya tidak bisa baca Mbak, kekecilan di screen. Baiklah. Kekecilan Mbak ini dibesarkan tolong ya. Saya tidak bisa bacanya lah. Ya. Makasih. Belum. Baiklah, akan saya sampaikan tentang pengalaman kami di Poskor MCC Jawa Tengah. Jadi ada gugus tugas keluarga tangguh COVID dari MCC Poskor Jawa Tengah bidang kemasyarakatan. Jadi latar belakang kegiatan pembuatan masker kain ini, pandemi waktu itu belum berakhir, terus segala upaya telah diikhtiarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dari mulai membentuk kepengurusan Poskor dan Posyan ke seluruh penjuru tanah air. MCCC telah banyak berupaya ikhtiar agar semua sehat dan selamat. Kemudian turut menyemarakkan pula kegiatan Ibu-Ibu Aisyah berperan aktif dalam kegiatan Katafit, yaitu keluarga tangguh menghadapi COVID yang diprakarsai oleh MCCC Poskor Jawa Tengah. LHPB PWA Jawa Tengah berperan aktif di bidang kemasyarakatan.
kegiatan ini awal Maret sampai April 2020 hingga saat ini. Lanjut. Kegiatan keluarga tangguh COVID ini ada 7 kegiatan yang menjadi prioritas kala itu, yaitu diantaranya gerakan membuat masker kain. Lanjut. Screenshot-nya. Screenshot-nya lanjut. Mbak Asa. Lanjut, ini screenshot-nya kok. Iya. Terus pemerintah selanjutnya untuk menerapkan aturan tersebut. Untuk menerapkan aturan tersebut, maka salah satu program dari bidang kemasyarakatan Divisi Katafit antara lain pembuatan APD masker dari kain, pembuatan kain dari kain tanpa memakai mesin jahit, dan juga ada yang memakai mesin jahit. Lanjut. Nah ini. Juklat dan Juknis Katafit yang dibuat oleh anggota MCC Katafit waktu itu untuk seluruh LHPP se-Jawa Tengah. Ini covernya seperti ini. Lanjut. Gerakan membuat masker kain secara mandiri, manual pakai tangan. Kemudian dilanjut pelatihan pembuatan masker remaja putri masjid, dilatih untuk membuat masker secara mandiri. Inilah hasil karya masker kain dari LHPP dijahit dengan mesin oleh ibu-ibu LHPP Aisyah. PDA ini saya contohkan dari Jepara, menyerahkan dana peduli Aisyah untuk bantuan APD yang dikelola Majelis Kesejahteraan Sosial PDA ke Lasismu. Kemudian sebagian dana dari PDA diserahkan LHPP untuk pembuatan masker kain secara mandiri. Penyerahan donasi masker dibantu MDMC dan Kokam. Selanjutnya penyerahan donasi masker ke para pimpinan Ranting Muhammadiyah. Kemudian penyerahan donasi masker dibantu MDMC. Donasi masker kain untuk dapur umum panitia kurban. Donasi masker home care lansia untuk tokoh Muhammadiyah. Kemudian donasi masker home care lansia untuk tokoh Aisyah. Penyerahan donasi masker dibantu oleh pemuda Muhammadiyah, sosialisasi Katafit kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah se-Jawa Tengah, kemudian pembagian masker ke masjid untuk panitia kurban, selanjutnya kegiatan aksi bersama membagikan masker di Pasar Pucang oleh pimpinan Ranting Donorojo Secang Magelang, kemudian pembagian masker ini kepada Ibu Aisyah di dapur umum, kemudian ke Pak, dan inilah hasil karya dari bank sampah setempat. Di Borobudur juga membagikan di pasar Borobudur, kemudian ini di lapangan juga donasi masker juga ke semua wilayah. Demikian laporan dari Poskor MCC Jawa Tengah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deni untuk sharing session-nya dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Aisyah Jawa Tengah. Untuk selanjutnya yang akan sharing bersama kita ada Darmasika dari Nusa Tenggara Timur. Apakah sudah terhubung? Darmasika Mbak ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, soalnya ini lagi mau buka puasa nih di Merah nih. Iya. Baiklah, kami silakan untuk sharing session pada kesempatan kali ini. Oke, cepat aja Mbak ya, paling 5 menit lah. Oh, diminta start videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jen. Waalaikumsalam. Mohon Oke, maaf. atau Mas Darman mau buka? Buka aja. Oke, ya. Singkat saja Ya, ya, Mas Bang. Darman ya, singkat ya. Ya, 5 menit, siap. Ya, 2 menit. 2 menit. Sekedar pengalaman saja kami berbagi dengan rekan-rekan relawan Muhammadiyah yang tangguh. Kami dari SIKA, awal-awal pandemi itu, kami nggak kenal dengan apa namanya APD itu, alat pelindung diri. Yang kami gunakan awal-awal melakukan disinfektanisasi di lembaga, kantor-kantor pemerintahan itu, dan kami paling pertama waktu itu. Tim MDMC SIKA yang pertama melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Kemudian TNI, Polri, pihak pemerintah ikut melakukan penyemprotan. Yang kami lakukan pertama itu untuk melindungi diri kami gunakan jas hujan dan Budi. Jas hujan yang biasa kita pakai di motor itu untuk melakukan perlindungan terhadap tim kami di lapangan melakukan penyemprotan. APD kami belum kenal sama sekali, nggak paham apa itu APD. Kemudian setelah berjalan 3-4 minggu mau sebulan itu baru kami dapat APD dari Solo. Itu pun dibelikan sama pimpinan daerah Muhammadiyah, Bapak Iksan Wahab, Ayahanda Iksan Wahab. 4 buah waktu itu kami dibelikan. Alhamdulillah kami bekerja dengan maksimal, dengan tidak ada was-was tentunya. Kita didampingi sama Dr. Emdan, dokter dari Divisi Kesehatan MDMC SIKA. Kemudian kami beranikan diri, minta kerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan. Kami lakukan sinergisitas untuk melakukan penyemprotan. Setiap mobil-mobil yang masuk di kota Maumere, timur dengan barat itu kami melakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan APD, alat pelindung diri yang sudah kami dapatkan. Dan kami bagikan hanya 4 biji Bang Den, 4 buah saja. Kami bagikan 1 untuk teman-teman Dinas Perhubungan karena nggak punya APD, mereka hanya 1 aja mereka punya. Akhirnya kami sumbangkan 1 APD. Kami bersinergi melakukan seminar, mungkin kami melakukan penyemprotan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di SIKA. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah banyak kita punya APD, sudah seabrek. Kami dapat bantuan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung yang kemarin melakukan tanggap darurat di Adonara. Kemudian pulang mereka ke Jawa itu ditinggalkan kita oleh APD yang begitu banyak, seabrek kita simpan di masjid. Tempat nongkrong kami di Masjid Darussalam Muhammadiyah Wayuti. Kemudian alhamdulillah sekarang stok sudah banyak, kami bagikan ke Dinas Kesehatan. Kemarin waktu adik-adik yang terinfeksi virus corona itu, SMA Paulus, yang kemudian diundang sama Den Budi di ngopi bareng Den Budi itu, kami berikan APD sebanyak 7 buah, karena mereka katakan kami nggak punya ini Mas Darman. Saya lihat sudah lusuh, kusam, kotor yang mereka pakai itu, akhirnya kami gantikan dengan yang baru. Itu mungkin sedikit cerita dari kami, bahwa kami dari MDMC SIKA terus melakukan aksi-aksi kemanusiaan mengatasnamakan relawan Muhammadiyah SIKA. Demikian, mohon maaf sudah buka puasa ini Dan Budi. Demikian dari saya, Nasrim Nillah Fatin Kadib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dharma dari Nusa Tenggara Timur. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu adalah praktek penggunaan APD bagi relawan oleh MCCC Sewon Utara. Namun sebelumnya kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan Bapak Budi Santoso yang berada di lokasi. Halo Den Budi. Halo, selamat sore Den Budi. Suaranya belum masuk di kanal Zoom ya. Oke, baik Bahasa sudah bisa mendengar? Sudah. Oke. Baik Bahasa, terima kasih teman-teman MDMC se-Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini. Kita sudah bersama dengan teman-teman relawan dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Sewon Utara, Bantul, Yogyakarta. Ada Mas Soni di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Mas Soni.
Assalamualaikum, selamat sore Mas Budi. Ya oke, jadi teman-teman sekalian hari ini setelah MCC Sewan Utara ini sangat aktif dalam penanggulangan COVID-19. Bisa diterangkan Mas Soni apa aja yang telah dilakukan selama ini? Terima kasih atas waktunya Mas Budi dari MCC PP Muhammadiyah. Untuk MCC Sewan Utara ini kegiatannya meliputi ada tiga hal yang utama. Yang pertama adalah penyemprotan, lalu kemudian yang kedua adalah evakuasi pasien COVID, lalu yang ketiga adalah pemakaman. Jadi ada tiga hal itu. Tapi yang paling sekarang ini pasca masuk di awal tahun 2021 ini kita lebih menekankan ke masalah pengangkutan pasien COVID dan juga pemakaman jenazah COVID ataupun yang istilahnya sekarang adalah pemakaman protokol kesehatan. Untuk yang kegiatan untuk yang evakuasi pasien COVID itu meliputi membawa pasien COVID dari rumah ketika melakukan isolasi mandiri, lalu kemudian membawa ke shelter ataupun ke IGD rumah sakit bila mana terjadi gejala yang sudah akut butuh penanganan. Lalu yang ketiga adalah juga kegiatan evakuasi dari shelter menuju ke rumah atau dari rumah sakit ketika sudah dianggap sudah membaik COVID-nya dibawa pulang. Itu yang kita lakukan. Ya, jadi luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Jadi kita tahu bahwa tadi aktivitasnya luar biasa. Sehari bisa sampai berapa Mas Soni? Bisa kadang 7 kali terus pemakaman. 7 kali teman-teman MCC Sewan Utara itu terlibat dalam urusan penanggulangan COVID. Terutama adalah pengantaran jenazah COVID, pengantaran pasien COVID ya ke shelter lah, ke rumah sakit lah dan sebagainya. Nah, karena mereka kesehariannya itu memang selalu berinteraksi dengan warga-warga yang memang sudah terinfeksi COVID dan mereka memiliki resiko yang sangat tinggi, maka teman-teman relawan Muhammadiyah di Sewan Utara ini telah belajar banyak tentang penggunaan APD. Untuk itu nanti kita akan lihat bersama bagaimana mereka memperagakan penggunaan level APD 1, 2, 3. 1 tadi Dr. Evan sudah menyampaikan ya untuk keseharian. Kedua untuk pemakaman jenazah COVID-19. Kemudian juga nakes di non-COVID. Dan juga di kalau kita sebagai sopir ambulan. Lalu yang ketiga kalau kita akan mencuci jenazah maupun di tempat-tempat bangsal COVID. Kita lihat bersama relawan Muhammadiyah dari Sewan Utara memperagakan tentang penggunaan APD dan pelepasan APD. Oke, ini yang memandu siapa nih? Mas Soni apa Mas Adam? Mas Adam. Oke, mana Mas Adam? Ya, nih Mas Adam, mic-nya. Oke, silakan Mas Adam. Teman-teman akan melihat secara langsung bagaimana praktik baik teman-teman dari Sewan Utara akan memperagakan penggunaan APD dan juga pelepasan. Dipersilakan Mas Adam dan dikenalkan teman-temannya. Oke, siap dan Budi. Ini alhamdulillah kita sudah pernah dilatih oleh MCCC sehingga di posko kita ada 3 level APD yang kita gunakan. Untuk peraga kami yaitu ada Pak Tri, ada Pak Selamat dan Mas Safik. Ya, untuk yang pertama kita menggunakan APD level 1 yaitu menggunakan baju bedah seperti ini. Oke, baju ini kita gunakan dipakai Pak Tri. Oke. Ya, ini memperagakan untuk yang level 1. Oke, kita menggunakan baju seperti ini. Kemudian kita tambah masker medis. Oh, maju. Oke, Pak Tri maju. Oke. Jadi ini digunakan untuk pengantaran. Oke, Pak Tri ini adalah orang non medis. Dia itu driver ambulan. Jadi Pak Tri ini setiap ada permohonan pengantaran jenazah atau pasien COVID, Pak Tri selalu menggunakan. Namun ini saat ini menggunakan APD level 1 yaitu untuk pengantaran pasien normal. Oke. Kemudian maskernya menggunakan masker medis. Oke. Ya, kemudian menggunakan kerpus, ya kita sebut kerpus itunya, atau bicara rekan-rekan menyebutnya cacing.
1. Ya. Oh gitu. Oke. Level 1 kita seperti ini. Untuk yang level 2 kita menggunakan hazmat yang pori-porinya tidak terlalu rapat ya. Infeksius istilahnya. Nah. Oke. Jadi Pak Slamet juga ini adalah salah satu kru ambulan pembantu Pak Tri, namun non medis. Pak Slamet ini orangnya sangat sabar. Kalau dapat pasien orang agak tua gitu dibantu sangat seperti orang tua sendiri. Selain itu juga Pak Slamet adalah ketua RT. Oke, jangan lupa nanti untuk sarung tangannya 2 lapis ya. Ya, Pak Slamet sama Pak Tri ini adalah tim ambulan yang setiap saat kalau dipanggil untuk mengantarkan pasien selalu siap sedia. Oke, termasuk kader milenial ini. Oke. Kemudian setelah menggunakan sarung tangan latex 2 lapis, kita tambahi dengan isolasi supaya tidak ada udara yang bisa mudah dengan masuk ke dalam APD. Oke, jangan lupa menggunakan masker medis juga sebanyak 2 lapis. Oke, kemudian ditambah lagi dengan face shield. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan APD level 2 yang ada di posko kita. Oke, untuk selanjutnya, Mas Syafiq silakan maju. Ini adalah APD level 3. Kita menggunakan APD yang lebih rapat. Oleh tekan. Oke. Untuk latexnya atau handscootnya juga rangkap 2. Mas Syafiq ini adalah relawan di posko yang termasuk masih muda umurnya. Umurnya masih 20 tahun. Oke, dia juga pekerja keras? Iya. Penjaga shelter juga. Tapi juga bukan termasuk tenaga medis. Maskernya tambah 1 lagi. Masker medis juga rangkap 2.
Oke. Handscoon-nya juga jangan lupa nanti. Ini bisa dilihat ya dari yang perbedaan sama yang hijau tadi. Yang hijau tadi pori-porinya lebih terbuka dan yang ini sangat tertutup sekali pori-porinya. Jadi untuk penggunaan APD sendiri memang cukup lama tergantung level yang digunakan. Oke, setelah menggunakan double handscoon ditambah isolatif. Oke, menggunakan sepatu boot ya. Jadi 3 level kita menggunakan sepatu boot semua. Oke, untuk yang level 3 ini kita juga memakai cover sepatu. Kita juga menggunakan cover sepatu ya. Cover ini berfungsi untuk lebih menjaga area lubang kaki yang sering bergerak ya, lubang-lubang rongga celana hazmat yang sering bergerak, jadi lebih rapat. Oke, yang kaki juga ikut diisolasi ya, agar tidak lepas nanti saat beraktivitas agak berat. Udah, kemudian pakai face shield. Ya, seperti ini penampakan untuk APD level 3 yang digunakan di dalam posko ini. Oke, mungkin untuk pemakaian APD 3 level sudah kami lakukan ya. Ya, Terima kasih. silakan semuanya mungkin berdiri di sini. Oke, semuanya maju di depan biar ya. Jadi teman-teman sekalian, sebangsa dan setanah air yang berbahagia yang sore ini masih menyimak kita bersama di Posko Sewon Utara, Bantul, Yogyakarta. Jadi inilah teman-teman yang kesehariannya memang rutinitas. Setiap hari mereka melakukan aktivitas pencegahan penanggulangan COVID-19 di Yogyakarta. Ya, levelnya sampai sak Jogja ya? Ya, Pernah nggak untuk sampai luar Jogja? Pernah nggak sampai luar DIY? Untuk saat ini kalau di luar DIY selalu kita tunda dulu, Pak. Ya, jadi walaupun mereka ini berada di cabang Muhammadiyah PCM Sewon Utara, tetapi skup areanya sampai di SDIY. Jadi 4 kabupaten, 1 kota. Ini memang semangatnya luar biasa. Nah, jadi kesehariannya setelah ini kita akan melihat bagaimana kemudian APD sudah dipakai. Lalu kita akan melihat kalau kemudian mereka sudah menyelesaikan dukungan, baik itu penghantaran jenazah COVID maupun pengantar pasien COVID, lalu bagaimana proses untuk mensterilkan, mendengkontaminasi kendaraan dan juga personelnya. Maka mari kita lihat bagaimana cara mereka kesehariannya setelah aktivitas itu dilakukan. Kita akan lihat dan sambil mereka menuju ke area transportasi, kita lihat video dari Sewon Utara yang berikut ini. Oke, yuk pindah. Jadi ini yang dipakai cuman yang putih aja.
Baik, nah sekarang kita sudah berada di sekitar transportasinya teman-teman dari Sewon Utara MCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCC Sewon Utara yang akan memperagakan bagaimana setelah mereka selesai melakukan aktivitas dukungan untuk penanganan COVID, mereka melakukan dekontaminasi baik untuk personel maupun untuk kendaraannya. Dipandu oleh Mas Abi. Silakan Mas Abi. Bisa bunyi Mas Abi? Nah, kita pencet yang lama Mas Abi. Oke, silakan Mas Abi. Cek ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi dari MCCC Sewon Utara. Kita akan mencoba memperagakan untuk melepas APD setelah pemakaian dari armada ambulan. Karena selain memakai, melepas pun juga penting karena kita sudah ibaratnya sudah membawa pasien COVID sehingga harus hati-hati. Baik, untuk saat ini posisi ambulans sudah masuk ke garasi, kemudian driver dan kru keluar dari ambulan. Monggo. Tadi ada Pak Tri dan Kang Selamat atau Pak Selamat, kemudian masuk di ember, dua ember ini. Ini yang pertama cairan disinfektan. Masuk dulu. Kemudian disemprot dengan menggunakan cairan disinfektan juga untuk memastikan virus-virus yang menempel bisa tersemprot dan jatuh. Untuk proses dekontaminasi ini kita juga berdasarkan dari hasil pelatihan bersama dengan MDMC maupun MCCC. Ini disebut dengan disinfektan disinfektasi lokal seperti itu. Selanjutnya untuk pelepasan APD. Setelah desinfektasi personel, petugas langsung melakukan desinfektan terhadap armada atau mobil yang bagian luar seperti itu. Ini seperti ini ya. Mutar semua seluruh mobil ambulan. Ya, setelah seluruh didesinfektan dalam maupun luar, kemudian bagian dalam mobil akan dilakukan ozonisasi dengan berupa cairan juga. Untuk ozonnya mungkin bisa diambil. Contoh ya. Kamera semua. Ya, untuk alat ozon seperti itu. Ya, mungkin. Oke, kita colokan di bagian
Ya, untuk proses ozonisasi membutuhkan waktu sekitar 30 menit atau setengah jam. Kemudian ini proses menghidupkan ya, kurang lebih seperti itu. Untuk armada seluruhnya ditutup dengan rapat seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pelepasan APD. Oh ya, betul. Oke, sekarang jadi kita akan melihat bersama bagaimana pelepasan APD dibantu oleh relawan yang lain ya. Ya. Oke, baik, silakan. Ya, untuk ya, untuk yang pertama pelepasan face shield. Kemudian ini tong untuk sampah atau bahan-bahan yang sudah terpapar. Seperti ini. Kemudian bagian isolasi yang bawah. Apabila sudah, kemudian personil menuju ke istirahat, ke zona karantina atau ya ke posko biasa. Untuk pelepasan APD memang harus hati-hati, jangan sampai membuat terpapar kepada baik pelepas ataupun yang menggunakan seperti itu. Duduk. Baik, rekan-rekan sekalian, kurang lebih seperti ini untuk proses pelepasan APD. Untuk APD yang sekali pakai, kita masukkan ke tong yang sudah terpapar seperti itu. Dan kita buang. Kita musnahkan, baik. Itu masih? Ya, oke, masih terakhir. terus Kemudian menuju maskernya. ke zona. Ya, untuk sarung tangan yang bagian dalam dan masker nanti setelah bersih diri atau mandi baru dilepas seperti itu. Dan kemudian menuju ke zona karantina. Oke, jadi setelah ini mereka ke zona karantina ya. Berapa hari, berapa jam atau berapa? Cukup biasanya 3 jam. 3 jam. Jadi 3 sampai 6 jam. Oke, jadi mereka melakukan karantina dulu selama 3 jam sebelum berinteraksi dengan warga yang lain atau saudaranya atau keluarganya ya setelah mereka melakukan aktivitas. Jadi ini begitu besar pengorbanan teman-teman. Saya yakin bahwa ini seluruh MCC di seluruh Indonesia melakukan yang sama. Tapi kita kembali mereview agar kita selalu mengutamakan untuk menjaga diri kita, memprotek diri kita dengan APD. Vaksin itu bukan segalanya, tapi APD itu bagian dari vaksin itu sendiri. Oke, saya kembali memanggil Mas Sony. Ini di jelang kita buka ya. Tadi ini Mas Abi. Ya. Oke, Mas Sony. Jadi kembali kita cerita. Jadi aktivitasnya mungkin bisa direview lagi. Jadi kontribusi MCC One Utara untuk Yogyakarta itu seperti apa lagi tadi, terutama pemakaman jenayah ya. Untuk kontribusi kami untuk MCC ini setelah
kita memfokuskan untuk layanan untuk COVID ya. Kita mulai fokus itu di sekitar bulan Juli 2020 itu mulai kita melakukan layanan itu. Yang jelas kita melakukan layanan COVID, terutama untuk di wilayah kami yang paling utama yaitu Puskesmas Sewon 1, Puskesmas Sewon 2. Selama ini yang telah yang menjadi mitranya dari MC Sewon Utara mana saja, Mas? Puskesmas Sewon 1, Puskesmas Sewon 2, kemudian Puskesmas Kalibawang. Kulonprogo ya? Kulonprogo, lalu kemudian Puskesmas Pajangan. Ada walaupun belum resmi tadi ada interaksi kami di situ. Lalu kemudian dari Puskesmas Sanden juga walaupun tidak langsung. Kemudian juga ada beberapa puskesmas di Gunung Kidul juga dengan kita walaupun masih minim untuk pasien yang selama ini kita bawa. Satu cerita yang sangat berharga yang pernah dialami. Kalau nggak salah dulu ngantar jenazah ke mana? Gunung Kidul atau ya, salah satunya ke Gunung Kidul itu. Sebetulnya banyak ya Pak, tapi yang paling dikesan teman-teman itu yang ketika Gunung Kidul itu. Jadi waktu itu ada pasien jenazah dari Rumah Sakit Siloam. Kemudian kita diminta untuk untuk permohonan untuk layanan ambulans sekaligus makaman pasnya. Lalu kemudian kita bawa ke Gunung Kidul itu, ternyata di sana mungkin koordinasinya kurang ya karena mungkin sinyal atau bagaimana dari rumah sakit dari pihak keluarga juga ya, intinya ukuran kuburannya itu tidak sesuai dengan ukuran peti jenazahnya sehingga waktu itu malam hari ya terpaksa kita nambahi sendiri ya kurang lebih kalau diukur itu ya 1 meter lah. Ada ngeduk dewe pakai hazmat ya gentenan 8 orang itu ya sampai mengkis semua malam hari pakai hazmat itu ya kita konyol sedikit ya waktu itu anggap, tapi itu menjadi cerita lucu kami sebagai penambah semangat bukan menjadi penambah bumerang bagi kami, tidak malah justru menambah semangat rekan-rekan semakin banyak cerita unik dan menarik itu malah jadi semakin semangat untuk terus membantu untuk layanan kemanusiaan ini, Mas Budi. Baik, terima kasih Mas Sony, terima kasih Mas Abi, terima kasih tim. Kita berikan tepuk tangan ya kepada seluruh teman-teman yang ada di markas MCC Sewon Utara. Mereka ada tim pengubur jenayah, ada tim dekontaminasi, kemudian tim evakuator, tim evakuasi pasien COVID-19. Dan kira-kira inilah, semoga ini menginspirasi di seluruh penjuru tanah air, teman-teman sekalian, bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir dan berpotensi ada kenaikan yang sangat tinggi sekali. Dari markas besar Posko Kemanusiaan MCC Sewon Utara, yang selalu sebagai tempat untuk memobilisasi relawan dalam penanggulangan COVID-19 di DIY, di Bantul, di Sewon, menuju ke Indonesia, dan kita akan benar-benar bisa belajar bersama dari mereka. Oke, Asa, kiranya demikian dari kita yang ada di Sewon Utara, dan nanti kita kembalikan ke Asa. Mungkin ada teman-teman yang akan bertanya atau teman-teman yang akan bercerita kembali, kami persilakan sebelum nanti kita buka bersama pada pukul atau pada waktu yang telah ditentukan. Oke, Asa, apa bisa mendengar suara saya? Bisa Den. Oke, baik, kalau begitu terima kasih. Salam dari Sewon Utara. Mas Sony terima kasih. Mas Afi terima kasih. Kita kembali ke Asa di Lingjum. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Den Budi dan juga seluruh relawan dan juga MCCC Sewon Utara yang sudah bersama menunjukkan bagaimana cara pemakaian APD dan juga desinfeksinya bahkan tadi sampai selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, usai sudah acara sharing session cerita pengalaman dalam menggunakan APD selama pandemi COVID-19 dan juga efektivitas APD bagi relawan Muhammadiyah Aisyah sebagai upaya mencegah COVID-19. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan sekalian. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Sasal Sabila dan juga Bapak Budi Santoso mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman sekalian, selamat berbuka puasa dan salam tangguh, salam kemanusiaan dari Sewon Utara.
Oke, persiapan bae nganggo materi apa nganggo laporan. Ada ngobrol-ngobrol lagi? Oh ya, di Sewan Utara sebenarnya tadi belum dikenalkan ada Kokam 2 ya, teman-teman sekalian. Kokamwati. Ya, tadi belum dikenalkan sama Mas Sony tadi ya. Jadi ini ada Kokamwati, teman-teman sekalian. Nah, ayo silakan berdiri. Ini ada Kokamwati di sini. Jadi teman-teman sekalian, saya kira juga mungkin ada yang sudah daerahnya ya. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Atiyah Nabila Irfani, biasa dipanggil Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Khairinisa. Kesibukan sekarang sedang mengajar di salah satu SD di Kota Yogyakarta. Pengalaman bergabung menjadi Kokamwati mempunyai banyak saudara, pengalaman yang tidak pernah didapatkan di ortomotor sebelumnya ya, selama menjadi kader Muhammadiyah. Banyak suka dukanya, tapi banyak sukanya alhamdulillah, dan banyak keberkahan juga di dalamnya. Kak Lala, ada yang mau ditambahkan? Nah, ini gimana ceritanya Mbak Salsa sama Mbak Lala bisa masuk ke relawan COVID-19 ini? Latar belakangnya karena disenggol sama Dan Sony. Disenggol sama Dan Sony untuk meramaikan anggota Kokam yang ada. Silakan Kak Lala. Jadi sebenarnya saya ini MCCC-nya kota, tapi saya sering main ke poskonya Sewan Utara. Untuk kegiatannya saya biasanya melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa aum dan lingkungan di sekitar kota, gitu. Oke, mungkin yang masih terhubung dari daerah lain, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Atau mau sharing-sharing lagi atau gimana? Silakan. Itu Mbak Ella punya kita itu, MDMC Kota. Oh gitu. Ya ketahuan ya berarti ya. Baru dicolek kan? Orang-orangnya ketahuan ya, ada lagi. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dari yang masih terhubung? Dari Padang mau ngomong itu. Ya, silakan. Siapa? Izin pertanyaan dan. Oke, silakan. Dengan siapa? Aji dari kota, MDMC Kota. MDMC, oke siap. Silakan Mas Aji. Gimana? Iya, pengalaman teman-teman itu selama COVID ini bagaimana ya? Karena kan kita MDMC, selaku MDMC itu kan kegiatannya istilahnya mati, terus dialihkan ke MCC COVID. Nah, selama 2 tahun ini pengalaman di MCC itu bagaimana? Apakah tidak takut dengan virus ini gitu loh? Karena kan gencar-gencarnya virus ini sangat luar biasa katanya. Terus teman saya juga ada yang kena gitu, kasihan juga karena dia mengorbankan dirinya sendiri untuk masyarakat gitu.
Dan Jawab. Masih dong. Tes. Mas Haji masih? Masih? Halo, monitor. halo. Oke, lanjut Mas Haji. Tadi udah kedengeran belum, Mas? Terputus-putus ini kayaknya pakai wifi juga ini pasti. Oh iya. Oh, ini lagi di rumah sakit juga soalnya. Mau tanya itu teman-teman berbagi pengalaman saja gimana rasanya MDMC ataupun Kokam itu dialih fungsikan menjadi MCC COVID selama 2 tahun ini, apakah tidak takut untuk menghadapi itu semua pas penyemprotan ataupun menghadapi pasien-pasien yang positif gitu. Terus kan kita di MDMC juga agak sedikit vakum ya, karena kan untuk menghadapi kondisi COVID seperti ini tidak ada kegiatan di lapangan seperti pelatihan-pelatihan saat ini. Terus untuk pesan untuk masyarakat itu gimana untuk menghadapi COVID supaya tidak lagi gilo istilahnya sama COVID ya. Karena kan ya kita sudah menganggap COVID ini biasa saat ini. Maksudnya kita berdampingan sama COVID ini. Gitu dan Ini siap Mas Haji. Matur suwun pertanyaannya. Jadi begini Mas Haji. Kegiatan kami yang jelas kalau urusan takut dan tidak memang urusan goib ya, kalau bahasa kami dari MCC Utara ini, karena dari kami sendiri ketika awal pandemi itu 4 bulan pasca pandemi, ketika MCC Sewan Utara sendiri itu sebetulnya punya tim kubur sebetulnya atas dorongan waktu itu dari teman-teman MDMC DIY atas Mbah Jangkrik dan kawan-kawan ketika kita diminta membackup pemakaman waktu itu untuk pasien yang kritis ya di PKU Gamping. Jadi tanpa MDMC, teman-teman MDMC DIY kita juga mungkin saat ini MCC Monitor belum punya tim kubur cepatnya khusus untuk COVID. Itu ada terjadi di sekitar bulan Juni lah, waktu itu habis Lebaran. Waktu itu ada Mas Indra juga selaku Pusdalab DIY, BPD DIY juga sering ke tempat saya hingga hari ini, selalu mensupport kami sehingga kita tanpa ibaratnya jenuh dan tidak itu pasti Mas, jenuh itu pasti menghadapi seperti ini. Nah mereka inilah teman-teman yang selalu menyemangati kami Mas. Apalagi kita itu tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Paling tidak kita akan memproteksi kami sendiri minimal dari tim-tim Satgas yang MCC ini untuk tetap survive, untuk tetap eksis, mencoba eksis untuk tetap melayani kemanusiaan Mas. Karena pikiran kami pun saat ini adalah ketika kita berdiam pun juga punya risiko terpapar. Ketika aktif kita juga aktif pasti ada risiko terpapar juga. Dua pilihan ini yang akan lalu kami ambil adalah mendingan kita aktif dengan risiko terpapar. Walaupun juga tidak pernah berharap seperti itu. Karena makanya kami mencoba tetap istiqomah segala perkembangan penanganan COVID selalu kami update seperti yang disampaikan tadi dari Pak Budi Setiawan maupun dari pemateri yang dari MDMC PKU Gamping tadi. Seperti itu Mas, jadi kami juga tetap update, jadi ibaratnya tidak kemendel tapi juga kita juga mendasarkan pada pengalaman yang kami dapat ketika melakukan penanganan di COVID ini. Terus terang kami ini nggak ada yang basicnya medis Mas, ibaratnya kami ini yang mau dijawil gelem bantu saja Mas. Bismillah modalnya kalau kita bicara takut pasti Mas sebagai manusia, tapi ketakutan itu kami salurkan untuk yang lebih positif lagi daripada tidak takut tapi ketika diminta bantuan tidak pernah mau bisa. Nah, jadi kita seperti itu Mas. Jadi ibaratnya kalau harimau itu menakutkan, jelas menanyakan bagaimana cara kita menaklukkan harimau itu biar tidak mampu melukai kami Mas. Minimal mereka bisa kita bantu untuk tidak melukai orang lain juga. Nah, hal-hal seperti itu, simbolis-simbolis itu yang kami kembangkan ke relawan-relawan kami. Makanya kami ini ke teman-teman saya sampai hari ini kalau mau gabung dengan kami jangan pernah ragu-ragu membawa pasien. Kalau ragu mendingan nggak usah ikut membawa karena ya ini menjadi sugesti kami sendiri juga Mas. Makanya kami berbagai macam arahan protokol ilmu yang sudah banyak disampaikan semuanya kita ambil positifnya ke kami sendiri. Jadi tidak mungkin semuanya kami ambil, hanya kami sesuaikan dengan kondisi kami sendiri semua. Jadi intinya kami insya Allah tidak akan pernah takut
dalam hal untuk membantu Mas dengan segala risiko. Tadi saya sampaikan pilihan kita hanya dua, kita diam juga risiko terpapar, kita membantu risiko terpapar. Pilihan yang kedua itu yang kami ambil, membantu risiko terpapar. Kira-kira seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Oh, Mas Haji. Ini juga sebenarnya Sewon sih, tapi Sewon Selatan, tapi ikutnya di Jogja gitu. Bersama Mbak Ella itu sebenarnya. Kita terbuka Mas, nih Mbak Lala ini juga kota sering kita ajak bergabung, bahkan ada kami dari di sini ada beberapa teman Jetis juga, ada kadang teman Bantul, kadang ada yang dari Pajangan sering kita ajak gabung. Tujuannya kita sama Mas, bagaimana kita membangun komitmen dari teman-teman di MCC se-DIY ini untuk kita bisa, yuk kita support bareng. Jadi seperti jenengan sampaikan tadi ketika MDMC mungkin kosong, nah ada kesempatan di lain ada kegiatan, yuk mari kita bersama-sama tetap kita bisa membantu. Kan paling kosong juga cuma sementara Mas. Manusia ini tetap membantu Mas Haji. Nanti silakan Mas Haji Pinara kita bareng-bareng lagi ya Mas Haji. Sebenarnya saya dulu pernah tinggal di Sewon Utara itu Mas, yang di mana Mas? Karangkajen, Salaan. Lah deket ya Mas. Oh, lah ini kami di Salaan Mas. Posko kita ada di Salaan, deket Karangkajen. Oh iya. Memang strategis kami ini Bantul rasa kota Mas, makanya. Sebenarnya saya tuh juga aktif di PCM Mergangsan bersama Pak Tri Haryanto, supir mobil PKU Jogja. Ini ya baru saja teman-teman jenengan Mas Bowo memberikan kami dari Lahismu Mergangsan sedikit untuk buka puasa bersama. Barangkali mau nitip salam Mas Bowo. Untuk salam ini soalnya saya juga lagi di rumah sakit. Pengennya tadi ke situ, pengennya mampir ke Sewon Utara, tapi alhamdulillah ini lagi anak lahiran jadi nggak bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, gitu aja Mas. Semangat. Siap Mas Haji, tetap semangat Mas Haji. Ini siap, mantap semuanya teman-teman dari MCC. Oke, gimana Dan Budi? Oke, mungkin untuk malam hari ini gimana? Ayo. Kita ucapkan selamat berbuka. Oh, ya benar. Tanggal berapa itu maksimal? Oke. Jangan lupa untuk lomba takbiran dan mobil education keliling. Jangan lupa untuk diikuti karena hadiahnya sangat menarik sekali ya. Untuk acaranya sesuai yang ada di edaran. Jadi persiapkan tim Anda untuk bisa menjadi juara di lomba tersebut. Oke, karena sudah mendekati waktu buka puasa ya. Oke, kita bersama-sama kita ucapkan selamat berbuka puasa untuk semuanya, untuk khususnya bagi Indonesia bagian barat ya. Oke, terima kasih dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.